Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang aplikasi turunan fungsi aljabar bersama dengan Boolean. Nah, untuk kali ini topik kita adalah kemonotonan fungsi aljabar. Jadi, suatu fungsi itu tidak monoton ya. Monoton itu berarti lurus terus atau mungkin datar terus. Kalau kalian monoton kan berarti datar terus sama terus. Nah, suatu fungsi aljabar itu tidak selalu seperti itu. Jadi ada kalanya kalian akan melihat grafik fungsi yang bentuknya naik, kemudian turun, kemudian naik lagi, turun lagi. Atau mungkin naik terus, atau mungkin turun terus, seperti itu. Jadi dalam fungsi aljabar itu ada beberapa kondisi yang membuat fungsi itu tidak monoton. Nah, seperti apa kemonotonan fungsi aljabar itu? Nah, kita akan pelajari pada subbab ini. Nah, sebelum kita mengetahui apakah fungsi itu naik atau turun, kita harus tahu dulu nih definisi dari fungsi naik atau fungsi turun. Nah, kalau kalian lihat uh, pada grafik ini. Jadi ini ada gambar grafik ya, gambar grafik dari suatu fungsi y sama dengan fx, fungsinya seperti apa belum tahu, tapi ini hanya ilustrasi saja. Jadi diilustrasikan bahwa ada fungsi fx yang grafiknya itu seperti ini. Jadi naik kemudian turun. Nah, kenapa yang di sini disebut naik? Karena untuk setiap nilai x yang bertambah, nilai y-nya juga bertambah. Jadi kalau misalnya x-nya bertambah 1, nanti y-nya bertambah berapa? Seperti itu. Nah, ini semakin X-nya semakin ke kanan, berarti X-nya kan semakin bertambah, ya kan? Nilai X-nya itu semakin meningkat. Semakin nilai X-nya meningkat, itu nilai Y-nya itu semakin turun nih, semakin berkurang. Jadi yang tadinya tinggi di sini, kemudian turun jadi berada di bawah sini. Nah, itu tadi contoh dari naik atau turun. Nah, secara definisi itu seperti apa? Seperti definisi pada yang formalnya. Jadi ini kalian bisa lihat pada tulisan di sini. Misalkan suatu f itu fungsi trigonometri yang terdefinisi di selang L. Jadi ini selang L ya. Ini selang L ini dari misal ini A sampai B ini adalah suatu selang. Selang itu berarti batasan. Jadi antara titik yang pertama sampai titik yang kedua. Nah, jadi fungsi f itu disebut naik pada selang L pada titik yang ini yang A sampai B itu jika setiap X1 dan X2 di L, jadi semua titiknya di sini, dengan X1 kurang dari X2, berarti yang awal ya, yang awal itu lebih awal. Nah, maka Y-nya itu X1 itu kurang dari Fx2. Jadi fungsinya itu ya seperti tadi. Jadi kalau semakin ke kanan, maka nilai Y-nya itu semakin bertambah atau semakin tinggi nilainya. Nah, kemudian ini dikatakan F itu dikatakan turun pada selang L jika untuk setiap X1 dan X2 di L. Jadi ini ya, misalkan contohnya ada pada titik A sampai titik B ini. Nah, ini dengan X1 kurang dari X2. Jadi X-nya semakin bertambah, maka Fx1 itu lebih besar dari Fx2. Jadi semakin X-nya itu bertambah, maka nilai Y-nya itu semakin turun. Nah, itu fungsi yang disebut dengan fungsi naik atau turun. Nah, lalu Bu, kalau seperti itu apa hubungannya Bu dengan turunan? Karena kan kita sedang belajar tentang turunan ya. Nah, ini. Jadi kalau misal pada turunan itu kita bisa membantu kita untuk menemukan apakah fungsi ini naik atau turun. Nah, kalau tadi kan kenapa? Karena kalau suatu fungsi itu kan dia tak terbatas. Nah, pada turunan ini kita akan mengetahui titik-titik mana yang kita bisa menjadi batas interval apakah suatu fungsi itu naik atau turun. Nah, ini. Jadi kita lihat pada teorema 1 ini, misalkan f itu fungsi trigonometri yang terdefinisi di selang I dan f mempunyai turunan di I ya. Ini bukan I ding, ini L. Memiliki turunan di L. Nah, jika f aksen x-nya atau turunannya itu nilai turunannya pada selang itu lebih dari 0 berarti fungsinya naik. Nah,
Kemudian jika turunannya itu kurang daripada selang itu nilainya kurang dari 0, berarti fungsinya turun. Nah, lalu bagaimana kita bisa menemukan bahwa selang ini nilainya kurang dari 0 atau lebih dari 0. Nah, di sini kelebihannya ketika kita menemukan fungsi itu naik atau turun menggunakan turunan. Karena apa? Karena ketika kita menggunakan turunan, kita akan mengetahui titik-titik mana saja yang fungsinya itu bernilai f aksen x-nya itu atau turunannya bernilai 0 atau biasa disebut dengan titik stasioner atau titik balik gitu. Jadi titik stasioner atau titik balik ini adalah suatu titik di mana titik itu akan ada perbelokan gitu. Jadi yang contohnya ini yang tadinya naik menjadi turun atau mungkin yang tadinya naik menjadi naik lagi tapi dengan arah yang berbeda seperti itu. Itu. Nah, sekarang kita lihat contohnya supaya lebih mudah ya. Nah, tentukan selang. Contohnya ini. Ini di buku kalian atau di modul yang sudah saya berikan ini sudah ada. Jadi apabila nanti kurang untuk contoh-contoh yang lain bisa kalian lihat di modul yang sudah saya bagikan. Nah, untuk yang contoh ini saya akan jelaskan sedikit supaya kalian mengetahui langkah-langkah untuk menyelesaikan atau untuk menemukan interval di mana suatu fungsi itu naik atau turun. Nah, mari kita perhatikan di sini. Tentukan selang atau interval di mana fungsi naik atau turun dari fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat dikurangi 15. Nah, di sini langkah pertamanya adalah kita harus menentukan titik stasionernya atau titik beloknya. Caranya bagaimana? Kita harus mengetahui nilai fungsi nilai x ketika f aksen x-nya itu sama dengan 0. Nah, lalu bagaimana? Berarti kita harus mencari turunannya dulu. Jadi kita cari turunan dari fungsi yang akan kita cari naik turunnya pada interval tertentu. Jadi dari fungsi ini, dari kita turunkan x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat dikurangi 15, sehingga kita peroleh turunan pertamanya adalah 3x kuadrat dikurangi 6x ya. Kemudian setelah kita mengetahui turunannya berapa, lalu kita cari ketika nilai turunannya itu sama dengan 0, kita cari nilai x-nya itu berapa. Lalu, nah di sini maka kita nolkan fx-nya, berarti 3x kuadrat dikurangi 6x sama dengan 0. Nah kemudian, kita faktorisasikan, berarti kita peroleh 3x dikali x min 2 sama dengan 0. Maka fx aksen sama dengan 0 itu ketika x-nya itu sama dengan 0 atau ketika x-nya sama dengan 2. Seperti itu ya. Nah, kemudian jadi kita bisa lihat di sini pada grafik yang ada yang sudah saya tampilkan di sini. Di sini bisa kita lihat bahwa ketika x-nya itu sama dengan 0 dan ketika x-nya itu sama dengan 2 ternyata ada perbelokan. Oh, ini ternyata tidak ada lanjutannya. Jadi kurang terlihat. Tapi di sini ternyata ada perbelokan dari yang tadinya gambarnya itu naik, kemudian pada ketika x-nya sama dengan 0, gambarnya jadi turun, ya kan? Ini gambar grafiknya jadi turun. Kita bisa lihat. Nah, berarti dari sini sebentar. Nah, setelah kita menemukan bahwa nilai x itu titik stasionernya adalah ketika x-nya sama dengan 0 dan x-nya sama dengan 2, apa yang kita lakukan? Kita uji dulu. Pertama kita tes. Jadi tadi kan ada 2 titik ya, ada 2 titik. Jadi ketika ada 2 titik berarti ada 3 interval. Interval pertama di sini yang ini interval kedua, coba saya tulis di sini. Sebentar. Oke, ini adalah interval pertama, ini interval kedua, ini interval ketiga. Kita uji pada interval pertama, kita pilih sembarang titik. Kemudian kita masukkan ke turunan yang tadi. Kita misalkan kalau di sini dipilihnya adalah negatif 1. Berarti negatif 1 kita substitusikan ke persamaan turunan tadi yang f aksen x sama dengan 3x kuadrat dikurangi 6x.
Sehingga diperoleh, oh ternyata F aksen min 1 itu nilainya sama dengan 9. Berarti F aksen X-nya itu kan lebih dari 0. Ya kan? Berarti ini adalah fungsi naik, fungsinya naik. Nah, kemudian kita lihat pada interval kedua. Interval kedua kita uji untuk FSF-nya sama dengan 1. Kita ubah di sini berarti kita masukkan ke persamaan turunannya tadi, berarti 3 dikurangi 6, berarti nilainya adalah negatif 3. Berarti untuk interval kedua ini nilainya adalah negatif, berarti fungsinya adalah turun ketika berada di interval ini. Kemudian ketika pada interval ketiga berarti intervalnya adalah yang X lebih dari 2. Kita masukkan, kita pilih nilai X yang lebih dari 2 itu berapa. Kalau di sini kita memilihnya adalah 3. 3 kita masukkan ke persamaan turunan yang ada di sini, sehingga diperoleh nilai F aksen 3 itu nilainya adalah sama dengan 9. 9 itu berarti lebih atau kurang dari 0. Oke. 9 itu berarti lebih ya. Nah, berarti kalau lebih, berarti di sini fungsinya adalah naik. Seperti itu. Nah, jadi fungsi fx x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat dikurangi 15 itu turun pada interval mana? Pada interval yang kedua, ya kan? Interval kedua, berarti intervalnya adalah, oh maaf, ini kesimpulannya salah. Berarti ini kebalik ya. Berarti ini bukan naik. Ini harusnya turun. Ini harusnya turun. Kemudian yang atas ini dia harusnya naik, ya kan? Tuh. Jadi ini naik pada interval x kurang dari 0 atau x lebih dari 2. Kemudian ini turun. Selangnya itu turun. Nilainya fungsinya itu turun pada interval yang kedua, yaitu x lebih dari 2 dan x lebih dari 2. Ini salah, ini ada kesalahan, maaf. Ini harusnya naik. Yang bawah itu berarti turun. Oke. Seperti itu ya. Nah, jadi tadi kalau kita bisa cek lagi langkah-langkahnya. Yang pertama adalah oke, kita cek lagi langkah-langkahnya yang pertama tadi. Nah, jadi ini kalau nah ini tadi ada teorema yang tadi kalau misalkan f aksennya itu lebih dari 0, maka fungsinya naik. Jika f aksennya itu kurang dari 0, maka fungsinya adalah turun. Oke, jadi kalau misal kita flashback lagi untuk langkah-langkahnya, berarti yang pertama adalah kita harus menentukan dulu turunan pertama dari fungsi yang akan dicari naik turunnya, kemonotonannya pada interval tadi. Kemudian setelah kita menentukan turunan pertamanya, kita tentukan titik stasionernya atau titik beloknya. Caranya adalah kita tentukan nilai f aksen x sama dengan 0. Jadi turunan tadi itu nilainya sama dengan 0. Nah, kita akan tentukan nilai x yang menjadi titik stasionernya. Nah, selanjutnya kita tentukan nilai f aksen x, kita ambil sembarang titik dari suatu interval yang sudah kita temukan tadi. Nah, kita ambil sembarang titik, kemudian kita masukkan atau kita substitusikan ke persamaan turunannya. Nah, dari situ kita akan tahu apakah suatu interval itu naik atau turun berdasarkan teorema 1 tadi. Apabila nilai f aksen x-nya itu lebih dari 0, berarti fungsinya naik. Dan apabila f aksen x-nya itu kurang dari 0, maka fungsinya turun. Seperti itu ya, semoga bisa membantu kalian untuk mempelajari materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.